Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Sudian Samartiano, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Pasundan dengan NPM 222040125. Di slide pertama ada latar belakang industri foods dan beverage F&B di Bandung, khususnya kategori fast food, sedang mengalami pergeseran paradigma. Konsumen tidak lagi hanya mencari merek global seperti McDonald atau KFC, tapi beralih ke merek lokal yang menawarkan value for money lebih tinggi dengan kualitas setara. Analisis ini dilakukan untuk memahami bagaimana Jatinangor House sebagai disruptor pasar yang viral mempertahankan posisinya di tengah saturasi pasar ayam goreng dan kopi. Analisis ini krusial untuk melihat keberlanjutan bisnis mereka setelah fase viral mereda. Lalu slide selanjutnya ada profil perusahaan. Yang pertama identitas Jatinangor House Cisitu Dago. Yang kedua ada alamat operasinya di Jalan Cisitu Indah nomor 4 Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, kode pos 40135. Produk utamanya ada paket ayam spasi, dadap atau paha, kopi susu, burger, dan minuman non-coffee. Fokus penjualan mahasiswa dan pekerja muda, Gen Z atau millennials yang mencari makanan berat berkualitas dengan harga terjangkau. Lalu ada visi, yaitu menjadi rantai makanan cepat saji lokal terdepan yang menyajikan pengalaman makanan naik kelas dengan harga mahasiswa. Dan misi menyediakan produk ayam dan kopi yang konsisten, tempat yang estetik untuk bersosialisasi dan pelayanan yang cepat. Alasan memilih Jatinangor House, yang pertama densitas target pasar. Di situ adalah kantung tempat tinggal mahasiswa ITB, Unpad, dan Unikom. Memilih lokasi ini adalah validasi terbaik untuk menguji pasar utama Jatinangor House. Kedua, topografi dan akses. Lokasi ini unik karena berada di area perbukitan atau pemukiman padat, bukan jalan protokol utama. Jika JH bisa sukses di sini, artinya kekuatan brandnya mampu menarik traffic, bukan hanya mengandalkan impulsive buying dari orang yang lewat. Ketiga, representasi persaingan. Di area Dago, Jatinangor House di situ berhadapan langsung dengan banyak kompetitor F&B sehingga data yang didapat sangat relevan untuk analisis kompetitif. Slide selanjutnya, identifikasi masalah internal. Yang pertama, waktu tunggu. Pada jam sibuk, waktu tunggu pesanan seringkali melebihi 20-30 menit akibat lonjakan pesanan online GoFood, ShopeeFood yang bercampur dengan dine-in. Yang kedua, ada kapasitas parkir. Area Cisitu memiliki jalan yang sempit, kurangnya lahan parkir memadai sering menyebabkan kemacetan dan keluhan warga sekitar yang berpotensi menjadi resiko operasional. Lalu yang ketiga, konsistensi produk. Terkadang terdapat variasi ukuran potongan ayam yang dikeluhkan pelanggan berdasarkan ulasan Google Maps dan observasi. Lalu masalah eksternalnya, price war. Munculnya kompetitor peniru copycat dengan konsep serupa namun harga sedikit lebih murah. Yang kedua, fluktuasi bahan baku, kenaikan harga cabai dan ayam potong secara nasional yang menekan margin keuntungan. Slide selanjutnya yaitu metode analisis, memakai metode Porter 5 Force Analysis. Di sebelah kanan ada bentuk Porter 5 Force Analysis pada Jatinangor House di situ Dago. Porter 5 Force digunakan untuk melihat seberapa ketat persaingan di lingkungan di situ. Pertama, dari rivalry among exciting competitor sangat tinggi, persaingan sangat ketat. Di radius 1 km terdapat ayam geprek, coffee, shop lokal lain, dan akses mudah ke fast food global. Trade of new entrants, membuka kedai ayam mudah, tetapi membangun branding kuat Jatinangor House, vibes dan rasa membutuhkan modal besar. Bargaining power of suppliers sedang, di mana bahan baku ayam komoditas umum, namun bumbu khusus mungkin bergantung pada supplier pusat. Yang selanjutnya ada bargaining power of buyers. Di sini sangat tinggi karena mahasiswa sensitif terhadap harga. Jika harga naik sedikit, mereka mudah beralih ke opsi lain. Terakhir ada trade of substitute product. Di sini sangat tinggi karena makanan pengganti seperti mie instan, warteg, nasi padang sangat melimpah di daerah Cisitu. Yang kedua, saya menggunakan model analisis TOWS Metric Analysis. Pada bagian kiri itu ada gambar tabel dari TOWS Metric. SO strategi, strength opportunity, kekuatan brand dan gaya hidup tingkat digital, maksimal kampanye media sosial untuk mempromosikan menu building khusus mahasiswa Cisitu guna meningkatkan loyalitas. Lalu EO strategi, weakness opportunity, parkir sempit plus tingginya delivery, mengoptimalkan sistem drive-thru khusus motor atau memperbanyak promo khusus delivery agar mengurangi kepadatan parkir di lokasi, crowd management. ST strategi, strength street, kualitas produk plus kompetitor murah. Di
sini fokus pada value proposition, rasa premium, jangan ikut perang harga, tapi pertahankan kualitas rasa yang tidak ditiru kompetitor murah. PT strategi, weakness rate, waiting list lama plus keluhan pelanggan, implementasi sistem kitchen display system yang lebih efisien untuk mempercepat turnover pesanan agar pelanggan tidak lari ke kompetitor saat lapar. Lalu alasan saya memilih metode analisis dua tersebut yaitu yang pertama dari Porter's Five Force dipilih karena masalah utama Jatinangor House cabang Cici itu bukan karena apakah produknya laku, melainkan bagaimana bertahan di lingkungan yang sangat padat pesaing. Metode ini paling tajam untuk membedah kompetisi eksternal. Toast Metric dipilih karena tidak hanya ingin mendata masalah seperti pada SWOT biasa, tetapi ingin menemukan solusi strategis. Toast memaksa kita sebagai analis menghubungkan masalah internal dengan ancaman eksternal untuk melahirkan langkah konkret yang bisa dieksekusi manajemen cabang. Kesimpulan pada analisis ini, Jatinangor House Cici Tudago memiliki posisi kuat sebagai market leader berkat brand equity yang solid, namun keberlanjutan bisnis jangka panjang kini terancam oleh inefisiensi operasional seperti waktu tunggu lama dan keterbatasan parkir. Agar tetap unggul di tengah saturasi pasar dan perang harga, fokus strategi perusahaan harus segera bergeser dari sekadar mengandalkan tren viral menuju operational excellence demi menjaga pengalaman dan loyalitas pelanggan. Ini ada daftar pusaka yang saya ambil. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.